Bayangkan, seorang pemuda desa bernama Andi, setiap hari hanya terlihat sibuk memberi makan ayam-ayam kampung di belakang rumahnya. Hampir semua orang mencibir, bahkan ibunya sendiri berkata bahwa ia hanya buang waktu dan tidak akan pernah sukses. Sementara sang kakak dipuji-puji karena bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Namun siapa sangka, dari kandang ayam kecil itu lahirlah sebuah bisnis raksasa yang mengubah hidup Andi dan mengangkat derajat keluarganya. Sebelum kita lanjutkan kisah inspiratif ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar dukungan kalian di bawah. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh turun pelan seperti embun yang enggan pergi. Di belakang rumah panggung yang kayunya mulai kusam, suara cekikikan ayam kampung saling sahut menyambut Andi. Tangannya yang kurus tapi terampil menabur dedak, jagung giling, dan rebusan daun pepaya yang sudah ia cincang halus semalam. Uap hangat dari rebusan kunyit dan temulawak masih menempel di udara, membuat bau kandang tak terlalu menyengat. Ia tersenyum tipis. Inilah tempat yang selalu dicibir, namun juga satu-satunya tempat yang membuat napasnya terasa lega. Dari dapur, terdengar suara piring beradu. Lalu suara ibunya, tajam seperti pisau yang baru diasah. Katanya, Andi hanya menghabiskan umur menunggui ayam. Katanya, kalau ingin dihormati tetangga, jadilah seperti kakaknya yang bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Kata-kata itu melayang, menampar telinga, tapi Andi tidak membalas. Ia menutup bak pakan, mengecek air minum, dan menyapu serbuk sekam dengan ujung sendal jepit yang sudah miring sebelah. Di halaman depan, tetangga lewat sambil melirik. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Seorang bocah menirukan suara ayam sambil mengangkat kedua tangan, membuat teman-temannya terkekeh. Andi pura-pura tak peduli. Di dalam dadanya, ada api kecil yang tak boleh padam. Api itu bernama harapanmu. Ia pernah menuliskannya di secari kertas dan menempel di dinding kamar. Sabar, tekun, jaga kebersihan, jaga kualitas, jangka panjang. Setiap hari, rutinitasnya hampir sama. Pagi memberi makan, siang membersihkan kandang, sore menjemur pakan olahan, malam mengaduk ramuannya. Ia bukan sekadar menunggui ayam. Ia bereksperimen. 2 bulan lalu ia mulai menambahkan fermentasi sederhana dari ragi tape dan air gula aren, membuat pakan lebih mudah dicerna. Bulu ayam jadi mengilat, bobot naik lebih cepat. Ia tahu ini belum sempurna, tapi ada hasil yang bisa dipegang. Suatu siang, ketika matahari menimpa atap seng hingga membuat udara seperti berdesis, kakaknya pulang dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilat. Tatapannya berkeliling ke halaman belakang. Ia menghela napas panjang. Katanya, ada lowongan operator di pabrik tempat ia bekerja. Gaji awal lumayan, ada tunjangan, ada seragam. Ibunya langsung menyambar, memaksa Andi mengangguk setuju. Andi menunduk, mengucapkan terima kasih, namun suaranya terdengar pelan. Ia meminta waktu seminggu untuk berpikir. Ibunya mendengus, lalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang mengunci udara di ruang tamu. Katanya, kalau dalam seminggu Andi tidak berubah pikiran, jangan salahkan siapapun kalau pintu rumah ini ikut tertutup. Malamnya, saat kampung meredup dan hanya suara jangkrik yang tersisa, Andi duduk di lantai bambu kandang. Ia memandangi puluhan ayam yang sedang mematuk pakan. Angin membawa aroma tanah lembab dan sisa hujan sore tadi. Andi memejamkan mata. Ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan langkahmu. Kalau jalan ini memang baik, bukakan jalan yang tak pernah terpikirkan. Ia menghela napas, bangkit, dan kembali mengaduk campuran pakan dengan gerakan yang mantap. Keesokan paginya, Andi membawa 4 ekor ayam siap potong ke warung soto di tepi jalan besar. Pemiliknya, seorang lelaki berkumis dengan celemek penuh noda, mencicipi dagingnya yang empuk. Alisnya terangkat. Katanya, dagingnya wangi, gurih tanpa amis. Ia memesan 8 ekor untuk minggu depan. Tidak banyak, tapi itu pesanan terbanyak yang pernah Andi terima.
Dalam perjalanan pulang, Andi menahan senyum yang ingin meledak. Di kantongnya, uang hasil penjualan terasa lebih berat dari biasanya. Namun ketika ia mengulurkan hasilnya ke ibunya, komentar yang datang tetap dingin. Katanya, uang sebesar itu tidak cukup untuk mengisi beras sebulan. Kata-kata itu menyisakan ngilu, tapi Andi menaruh uang di meja dan berterima kasih. Ia tidak ingin perdebatan yang hanya melukai. Sore itu hujan turun tiba-tiba, deras seperti tirai air yang diturunkan paksa dari langit. Angin mengguncang atap seng, membuatnya berderak-derak. Kandang belakang bergoyang. Andi berlari, menahan tiang yang mulai miring. Air mulai merembes ke lantai, membuat sekam basah dan licin. Ia menyeret terpal, menambal sisi yang terbuka, dan mengikatnya dengan tali rafia yang diselipkan ke paku. Tangan dan bajunya belepotan lumpur. Suaranya habis oleh teriakan melawan angin. Di tengah kekacauan itu, pintu kandang mendadak terbuka. Kilat menyambar pohon pisang di pojok kebun, dan beberapa ayam panik meloncat keluar. Jantung Andi berdegup liar. Ia mengejar dalam hujan, memanggil dengan suara serak, menggiring ayam masuk lagi dengan potongan kayu yang ia kibas pelan. Tetangganya menonton dari balik jendela. Ada yang menutup pintu, ada yang menertawakan kebodohan yang mereka anggap nyata. Andi tidak menengok. Ia tahu, kalau satu saja ayam tertabrak motor di jalan kecil depan rumah, hilang sudah modal makan 2 hari. Ia mengunci pintu kandang, memastikan semua aman, lalu bersandar pada dinding bambu yang basah. Napasnya berat, tapi di bibirnya ada senyum kecil. Ia baru saja melewati badai. Malam kembali datang, kali ini lebih tenang. Bulan menyelinap di sela awan. Andi duduk bersama seplastik paku, gulungan kawat, dan papan tipis yang ia bongkar dari lemari tua. Ia memperkuat kandang. Lalu ia menggambar sketsa sederhana di buku catatan, semacam jalur angin yang ia pelajari dari video lama di ponsel bekasnya. Sistem angin masuk dari bawah, keluar lewat lubang atas. Sederhana, tapi cukup untuk mengeringkan sekam. Di sela pekerjaannya, terdengar seseorang memanggil dari pagar. Seorang lelaki tua membawa lampu senter kecil. Namanya Pak Rustam. Dulu ia pernah beternak, sebelum sakit membuatnya menyerah. Pak Rustam berdiri sambil menatap kandang Andi. Katanya, ia melihat Andi berlari di tengah hujan sore tadi. Kata-katanya pelan, namun syarat pengalaman. Ia menunjukkan cara mengikat terpal agar tidak mudah tersobek, cara menaruh batu bata sebagai pemberat di ujung-ujung, cara membuat parit kecil agar air hujan tidak menggenang di bawah lantai. Andi mendengarkan seperti anak kecil mendengar dongeng. Di akhir, lelaki tua itu menepuk bahu Andi, bilang bahwa kesabaran yang tekun akan mengundang pertolongan yang diam-diam datang. Andi mengantar beliau sampai pagar, lalu menatap punggungnya hilang di tikungan gelap. Pagi berikutnya, kabar kurang sedap berhembus dari warung kopi. Ayam beberapa warga mendadak sakit. Nafsu makan hilang, napas tersengal, bulu merunduk. Orang-orang menyebut tetelo. Ada yang panik, ada yang pasrah. Andi pulang cepat, memeriksa kandangnya satu persatu. Ia melihat gerak ayam-ayamnya tetap lincah, paruh bekerja, mata bening. Ia bersyukur, lalu menambahkan ramuan kunyit yang ia rebus lebih lama. Di depan pagar, seorang tetangga melongok, wajahnya cemas. Ia bertanya diam-diam, apakah Andi punya cara untuk menahan penyakit yang sedang jalan? Andi tidak mengumbar jawaban. Ia menawarkan daun pepaya yang sudah ia iris kering dan sedikit larutan gula aren. Tetangga itu berterima kasih, lalu pergi sambil menenteng kantong kecil. Menjelang siang, telepon Andi bergetar. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan hati-hati. Suara perempuan terdengar ramah. Katanya ia staf dari sebuah rumah makan di kota yang sedang mencari pemasok ayam kampung dengan kualitas daging yang konsisten. Pemilik warung soto tempat Andi kemarin menitip ayam menyarankan nama Andi. Perempuan itu bertanya, apakah Andi sanggup menyediakan 300 ekor dalam 3 hari untuk suplai awal, lalu dilanjut kontrak mingguan. Suara di telinga Andi berubah jadi desau angin.
300 ekor. 3 hari. Andi menelan ludah. Ia melihat ke kandang. Di sana, ayam-ayam bergerak seperti gelombang kecil yang tenang. Ia menghitung cepat di kepala. Yang siap potong hanya 120 ekor. Sisanya butuh waktu. Ia bertanya, apakah bisa sebagian dikirim dulu, sisanya menyusul dalam rentang seminggu. Di ujung telepon, perempuan itu berhenti sejenak, seperti sedang menimbang. Katanya, permintaan pasar sedang memuncak, tapi ia akan bicara dengan atasannya. Ada satu syarat lagi. Mereka hanya mau bekerja sama jika pemasok menjaga kebersihan ketat dan bersedia mengikuti standar sederhana yang akan diaudit. Jika setuju, mereka akan datang sore ini untuk meninjau kandang. Setelah panggilan terputus, Andi berdiri mematung. Seolah waktu di sekelilingnya menahan napas. Kalau ia berhasil melewati peninjauan, jalan lebar akan terbuka. Jika gagal, ia mungkin kehilangan kesempatan yang jarang datang 2 kali. Dari dapur, ibunya muncul, menatap Andi yang pucat. Ia bertanya sinis, "Ada apa dengan wajahmu itu?" Andi tidak menjawab. Ia mengambil sapu, kain pel, dan ember. Ia mulai dari sudut terdalam kandang, mengangkat sekam lembab, menabur kapur, menyusun ulang tempat pakan, menata ember air agar tidak tumpah. Ia membuka semua lubang angin yang semalam ia pasang, membiarkan sinar matahari masuk seperti selendang hangat yang menyapu kuman. Siang melaju. Keringat menetes seperti butir hujan yang tertahan. Andi memeriksa ulang tiap jeruji, tiap simpul tali rafia, tiap paku yang mungkin longgar. Ia meminjam sapu dari tetangga dan menggosok lantai belakang rumah, hingga tak ada lagi lumpur yang menyisa. Ia menggantungkan beberapa daun pandan di dekat pintu kandang, meminjam keharumannya untuk menetralkan bau. Lalu ia menggulung lengan baju, mencuci tangan dengan sabun, dan berdiri di depan pagar. Napasnya teratur. Hatinya ia titipkan pada Allah. Bismillah, bisiknya. Deru mesin mobil terdengar menghampiri dari ujung gang. Sebuah minibus putih muncul, berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Seorang perempuan berkerudung rapi turun bersama 2 lelaki yang membawa clipboard dan kamera kecil. Salah satu dari mereka menatap sekeliling, mencatat cepat. Perempuan itu tersenyum sekilas, menyebut nama Andi, lalu mengulurkan tangan. Di balik punggung mereka, beberapa tetangga mulai berkumpul, berdesis penasaran. Andi merasakan tatapan ibunya dari ambang pintu, tajam seperti selalu. Namun kali ini ada sesuatu yang lain di kedalamannya. Mungkin cemas. Mungkin harap. Mungkin keduanya sekaligus. Andi mengangguk, mempersilakan tamu-tamu itu melewati pagar. Suara sepatu menyentuh tanah yang baru saja ia keringkan. Kamera menyala. Clipboard siap mencatat. Perempuan itu meminta Andi menunjukkan kandang, sistem kebersihan, sumber air, dan cara pemberian pakan. Andi melangkah pelan, menahan gemetar yang ingin merebut telapak tangannya. Jarak antara pagar dan pintu kandang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap detik memantul seperti gema di lorong sempit. Andi menarik napas sekali lagi. Pintu kandang terbuka. Suara ayam menyambut. Cahaya menembus dari celah-celah, memantul di bulu-bulu yang bersih. Andi mengangkat telapak tangannya, siap menjelaskan satu persatu. Di belakangnya, ibunya berdiri kaku, kedua tangan meremas ujung kain. Tamu-tamu itu melangkah masuk, menunduk, dan mulai memeriksa. Dan pada detik itulah, sebelum satu kata pun benar-benar terucap, salah satu dari mereka tiba-tiba menghentikan langkah, menatap lekat ke sudut lantai, lalu menoleh pada Andi dengan wajah sulit dibaca. Suasana beku. Tetangga mendekatkan kepala. Jantung Andi seperti berpindah ke tenggorokan. Apa yang mereka lihat di sudut lantai itu akan menentukan apakah kandang yang selalu dicibir ini berubah menjadi gerbang rezeki, atau kembali menjadi alasan untuk menutup pintu rumah itu selamanya. Mata setiap orang di kandang itu tertuju pada sudut lantai yang disorot lampu senter kecil. Seorang lelaki berkacamata, yang sejak tadi sibuk mencatat di clipboard, berjongkok perlahan.
Jemarinya menyentuh sesuatu di antara sekam. Ia mengangkatnya, lalu menunjukkan kepada rekannya. Seekor lalat mati, terperangkap di bekas genangan air hujan yang belum sepenuhnya kering. Andi tercekat. Hatinya langsung dicekam rasa bersalah. Bukankah tadi ia sudah mengeringkan semua dengan teliti? Namun rupanya masih ada sudut kecil yang terlewat. Lelaki berkacamata itu menulis sesuatu. Wajahnya tetap dingin. Perempuan berkerudung yang memimpin rombongan menoleh ke arah Andi. Senyumnya tetap ada, tetapi tatapan matanya menguji. Selebihnya cukup bersih, tapi bagaimana caramu memastikan kandang terjaga dari kelembapan? Tanyanya dengan nada tenang. Andi menghela napas, berusaha tidak terlihat gugup. Saya sudah membuat jalur angin keluar masuk. Bu, ada ventilasi di bawah dan di atas. Hanya saja, hujan kemarin deras sekali, jadi saya sedang menambahkan parit kecil di sekeliling kandang. Lelaki berkamera yang ikut mendampingi mengangguk pelan. Ia menyorotkan kameranya pada lubang angin buatan Andi, lalu pada skam kering di bagian tengah. Ia bersuara rendah, hampir seperti gumaman. Menarik, dia memodifikasi sendiri. Andi lalu mengambil papan tulis kecil yang tergantung di paku, penuh catatan angka dan sketsa sederhana. Ia menjelaskan bagaimana ia memberi ramuan kunyit, temulawak, serta daun pepaya untuk menjaga daya tahan ayam. Ia bercerita tentang fermentasi ragi yang membuat bulu ayam lebih mengilat. Ia menjelaskan cara sederhana mengisolasi ayam yang terlihat lemah, agar tidak menulari yang lain. Kata-katanya keluar terbata. Namun jujur, tamu-tamu itu saling pandang. Perempuan berkerudung kemudian meminta izin untuk melihat langsung beberapa ayam. Andi masuk, menangkap seekor ayam dengan cekatan, dan menyerahkannya. Ayam itu tenang di tangannya, bulu bersih, mata bening. Lelaki berkacamata memeriksa paruh, bulu, lalu menimbang dengan timbangan kecil yang ia bawa. Beratnya stabil, sesuai standar. Ia menuliskan angka itu tanpa banyak bicara. Di luar kandang, tetangga yang sejak tadi menonton semakin ramai. Ada yang berbisik bahwa Andi akan gagal karena kandangnya kecil. Ada pula yang bersuara pelan, heran karena ternyata kandang itu lebih rapi dari dugaan mereka. Ibunya masih berdiri di ambang pintu rumah. Wajahnya tegang. Kedua tangannya tak henti meremas kain sarung yang dikenakannya. Setelah hampir 1 jam berkeliling, mencatat, dan memotret, rombongan itu akhirnya berkumpul di depan kandang. Perempuan berkerudung mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Andi, secara umum kami melihat ada keseriusan dan inovasi di sini. Ada catatan kecil soal kelembapan, tapi bisa diperbaiki segera. Kami bersedia memberikan kesempatan untuk suplai tahap awal, 100 ekor dulu. Jika lancar dan sesuai standar, akan dilanjutkan menjadi kontrak mingguan. Detik itu, tubuh Andi terasa ringan seperti kapas tertiup angin. Matanya panas, hampir berair. Ia menunduk dalam, mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Di belakangnya, terdengar suara ibunya menarik napas keras. Suatu suara yang sulit ditafsirkan, antara lega dan tak percaya. Tetangga yang tadinya meremehkan kini saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik dengan nada berbeda. Kata-kata, kontrak, dan suplai rumah makan meluncur ke telinga mereka. Ada rasa heran, ada pula rasa iri. Namun Andi tidak peduli. Baginya, kesempatan ini seperti pintu yang baru saja terbuka. Sore itu, setelah rombongan pergi dan suasana mereda, Andi duduk sendirian di samping kandang. Tangannya masih gemetar. Dari balik jendela, ibunya memanggil pelan. Tidak lagi dengan suara tajam, melainkan ragu-ragu. Ia menyodorkan segelas teh hangat. Andi menerimanya dengan senyum kecil, lalu berkata, "Insya Allah, Bu, saya akan jaga amanah ini." Namun belum sempat ia meneguk teh itu, sebuah kabar datang dari warung kopi di ujung jalan. Seorang tetangga berlari terburu-buru. Katanya, penyakit ayam tetelo semakin menyebar. Beberapa kandang di kampung sebelah habis dalam semalam.
Suara ayam mati bergelimpangan terdengar memilukan. Andi terdiam. Matanya menatap ayam-ayamnya yang sedang tenang mematuk pakan. Dalam hatinya, ia sadar, ujian yang lebih berat baru saja dimulai. Karena kontrak baru itu tidak hanya menuntut kualitas, tapi juga daya tahan menghadapi wabah yang sedang mengancam seluruh kampung. Ia mengepalkan tangan, menatap langit senja yang berwarna merah saga. Ya Allah, berikan aku kekuatanmu. Karena perjalanan ini masih panjang, dan badai yang sebenarnya mungkin baru akan datang. Malam itu langit gelap, bulan terbungkus awan pekat. Angin membawa suara-suara cemas dari kampung sebelah. Desas-desus menyebar cepat. Puluhan ayam mati mendadak. Bulu merunduk, leher kaku. Orang-orang menyebut nama penyakit yang paling ditakuti peternak kecil. Tetelo. Andi duduk di dalam kandang, ditemani suara jangkrik dan aroma dedak basah. Ia menatap ayam-ayamnya yang tampak sehat, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, sekali saja virus itu masuk, habislah semua. Kontrak yang baru disepakati siang tadi akan lenyap sebelum dimulai. Bukan hanya kontrak, tapi juga harapannya untuk membuktikan pada ibunya bahwa jalannya tidak sia-sia. Ia mengeluarkan buku catatan usang, membuka halaman yang penuh coretan resep ramuan. Di sana tertulis, kunyit, jahe, temulawak, daun meniran, bawang putih. Catatan itu ia dapat bertahun lalu dari Pak Rustam, tetua kampung yang dulu juga beternak sebelum sakit parah menghentikan langkahnya. Andi tahu, ramuan tradisional tak selalu cukup, tapi itu satu-satunya yang ia punya sekarang. Tangannya bekerja cepat. Ia menumbuk kunyit dan jahe, merebusnya bersama bawang putih. Uap hangat memenuhi dapur kecil, menusuk hidung. Ibunya keluar dari kamar, menatap heran. Malam-malam begini, kau merebus apa lagi, Andi? Tanyanya dengan nada masih keras, tapi tidak setajam biasanya. Ramuan buat ayam, Bu. Kalau wabah benar masuk, paling tidak mereka punya daya tahan, jawab Andi lirih. Ibunya hanya menghela napas. Tidak ada komentar panjang, hanya tatapan yang aneh, antara masih meragukan dan mulai goyah. Keesokan harinya, kabar buruk datang lebih cepat dari dugaan. Seorang tetangga berlari ke halaman rumah Andi, wajahnya pucat. Andi, ayamku mati semua. Tolong lihat, mungkin kau tahu apa yang terjadi. Andi ikut ke rumah tetangga itu. Begitu masuk ke kandang, bau amis bercampur anyir langsung menyergap. Puluhan ayam tergeletak, sebagian masih megap-megap. Bulu mereka kusam, mata berair, leher terkulai. Hati Andi menciut. Ia tahu ini bukan sekadar kabar, ini nyata. Tetangga itu menangis, hampir meratap. Aku habis, Andi, semua tabunganku hilang. Andi hanya bisa menepuk bahunya. Dalam hati, ia berdoa keras, semoga wabah ini tidak melompat ke kandangnya. Namun ia tahu, angin, kaki manusia, bahkan seekor lalat bisa membawa penyakit itu masuk. Sepulangnya, ia langsung mengganti pakaiannya, mencuci tangan dan kaki dengan sabun sampai kulitnya perih. Ia membakar beberapa helai daun pandan, membiarkan asapnya masuk ke kandang. Ia menyemprotkan larutan garam ke tiap sudut. Ia juga mencampur ramuan kunyit dan bawang ke air minum ayam-ayamnya. Tetangga-tetangga berdatangan, ingin tahu apa yang Andi lakukan. Ada yang menertawakan, ada pula yang diam-diam mencatat. Tapi Andi tak peduli. Baginya, setiap detik berarti hidup dan mati bagi ratusan ayam yang sedang ia perjuangkan. Malamnya, ia duduk di dekat kandang dengan mata merah karena kurang tidur. Dari kejauhan, ia mendengar suara gaduh di jalan. Rupanya ada warga lain yang membuang bangkai ayam ke sungai kecil. Air mengalir membawa mayat-mayat itu, menebar bau busuk. Andi terperangah. Itu berarti penyebaran penyakit akan semakin cepat. Ia ingin menegur, tapi ia tahu tidak semua mau mendengarkan. Ia hanya bisa memperketat penjagaan di rumahnya. Setiap orang yang masuk ke area kandang, ia suruh cuci kaki dengan air kapur. Bahkan ibunya sempat protes karena merasa diperlakukan seperti orang asing.
Namun Andi tetap bersikeras. Bu, kalau satu saja ayam kita kena, semua bisa habis. Mohon mengertimu, katanya serius. Ibunya diam lama, lalu akhirnya menurut. Itu pertama kalinya ia tidak membantah keputusan Andi soal ayam. Hari berganti. Wabah makin meluas. Kampung sebelah hampir lumpuh. Orang-orang mulai putus asa. Sebagian menjual ayam mereka dengan harga sangat murah, hanya agar tidak menanggung kerugian lebih besar. Pasar dipenuhi ayam kurus, mata sayu. Namun pembeli pun takut, sehingga harga jatuh semakin dalam. Di tengah kepanikan itu, kandang Andi masih bertahan. Ayam-ayamnya tetap lincah, bulu bersih, suara kokoknya masih lantang. Tetangga yang dulu mencibir mulai mendatangi Andi, meminta bantuan. Ada yang minta ramuan, ada yang minta tips menjaga kebersihan. Andi berbagi sebisanya, meski hatinya sendiri masih dihantui rasa takut. Suatu malam, ia kembali dikunjungi Pak Rustam. Lelaki tua itu datang dengan tongkat kayu, langkahnya pelan. Andi, katanya dengan suara berat, kau sudah melewati ujian pertama. Tapi ingat, wabah ini tak bisa dihadapi sendirian. Kalau warga tidak kompak, percuma saja. Andi menunduk, mengangguk. Saya akan coba ajak mereka, Pak. Semoga mau mendengar. Keesokan paginya, Andi mengumpulkan beberapa pemuda kampung di halaman. Ia menjelaskan pentingnya membakar bangkai ayam dengan benar, bukan membuangnya ke sungai. Ia menunjukkan cara sederhana membuat desinfektan dari larutan garam dan cuka. Ada yang mengangguk, ada yang menggerutu, merasa repot. Tapi sebagian mulai sadar, terutama setelah melihat kandang Andi yang tetap aman. Hari itu juga, beberapa warga menutup parit-parit, menggali lubang untuk membakar bangkai ayam. Asap hitam membubung ke langit, membawa rasa getir sekaligus lega. Namun masalah belum selesai. Malam itu, seekor ayam Andi mendadak murung. Nafsu makannya hilang, bulunya mengembang. Jantung Andi serasa berhenti. Ia segera memisahkan ayam itu, menaruh di kandang kecil terpisah. Ia memberinya ramuan herbal lebih banyak, sambil terus berdoa. Ibunya melihat wajah Andi yang tegang. Untuk pertama kalinya, suara ibunya terdengar lembut. Nak, kalau memang jalan ini berat, kau tidak perlu memaksakan. Ibu takut kau kecewa. Andi menoleh, matanya berkaca. Bu, selama ini orang bilang saya buang waktu. Tapi saya yakin Allah memberi jalan lewat ayam-ayam ini. Kalau saya menyerah sekarang, saya tak akan pernah tahu seberapa besar jalan itu sebenarnya. Ibunya terdiam. Air matanya mengalir perlahan. Ia tidak menjawab, hanya menyentuh bahu Andi dengan gemetar. Malam semakin larut. Ayam yang sakit itu tetap terbaring lemah. Andi duduk di sampingnya, tak bergeming meski angin dingin menusuk tulang. Ia membaca doa dalam hati, meminta pertolongan Allah. Setiap kokok ayam lain terdengar seperti iringan, menguatkan hatinya yang hampir runtuh. Dan tepat saat fajar menyingsing, ketika cahaya pertama menembus celah dinding bambu, ayam itu perlahan bangkit. Kepalanya tegak, matanya lebih jernih. Nafas Andi tercekat, lalu pecah jadi senyum yang penuh syukur. Ia menunduk, berbisik lirih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kabar itu cepat menyebar. Ayam Andi sembuh, sementara banyak ayam lain terus mati. Warga semakin menaruh hormat. Dari cibiran, berubah menjadi kagum. Mereka mulai menyebut Andi sebagai penyelamat kampung kecil. Namun di balik itu semua, Andi tahu perjuangan sebenarnya belum selesai. Karena kontrak pertamanya tinggal beberapa hari lagi, dan ia harus mengirim 100 ekor ayam sehat, di tengah wabah yang masih mengintai setiap sudut kampung. Napasnya terasa berat, tapi di dalam dada ada tekad baja. Ia bersumpah, kali ini ia tidak akan gagal. Karena di balik ayam-ayam itu, ada harga diri, ada masa depan, ada doa seorang ibu yang mulai luluh dan kembali percaya. Pagi itu udara kampung masih lembab oleh embun.
Kabut tipis menggantung di antara pohon pisang dan rumpun bambu. Andi berdiri di depan kandangnya. Kedua tangannya terkepal erat. Hari ini adalah batas waktu pengiriman 100 ekor ayam ke rumah makan di kota. Hari yang sejak awal terasa seperti garis pemisah antara keberhasilan dan kehancuran. Ia melangkah masuk, menghitung dengan teliti. Seekor demi seekor ia angkat, diperiksa bulu, mata, dan berat badannya. Nafasnya teratur, tapi di dadanya gemuruh. 98 ekor sudah siap, sehat, bobot pas. Tinggal 2 ekor terakhir. Ia mengeluarkan ayam pertama, cukup gemuk, sehat. Lalu ia menangkap yang terakhir. Hatinya langsung tercekat. Ayam itu tampak murung, bulunya sedikit kusut. Meski masih bisa berdiri, nafsu makannya berkurang sejak kemarin. Andi menatapnya lama. Jika ayam ini ikut dikirim, ia khawatir kualitasnya dipertanyakan. Jika tidak dikirim, jumlah 100 ekor tidak terpenuhi. Tangannya gemetar. Keringat dingin muncul di pelipis. Dari luar, terdengar suara ibunya memanggil. "Nak, truknya sebentar lagi datang." Andi menutup mata sejenak. Ia mengingat doa yang ia bisikan semalam, mengingat ramuan yang sudah ia berikan. Lalu ia mengambil keputusan. Ayam itu tidak boleh ikut. Lebih baik mengirim 99 ekor sehat, daripada mengorbankan nama baik hanya demi angka bulat. Ia segera menelpon pihak rumah makan. Suaranya berat ketika menjelaskan. "Maaf, Bu. Saya hanya bisa kirim 99 ekor hari ini. 1 ekor saya pisahkan karena tidak sehat." Di ujung telepon, sunyi sejenak. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi, tenang namun tegas. "Kami menghargai kejujuranmu. Lebih baik begitu daripada menipu. Kami tunggu kiriman hari ini." Andi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah ibunya yang sejak tadi menatap cemas. "Bu, mereka tetap terima." Ucapannya hampir patah, tapi senyum merekah di wajahnya. Ibunya menutup mulut dengan kain sarung, menahan air mata yang tak tertahan lagi. Tak lama kemudian, sebuah truk kecil berhenti di depan rumah. 2 orang sopir turun, membantu mengangkat keranjang-keranjang berisi ayam. Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian ingin melihat, sebagian masih tak percaya. Mereka menyaksikan Andi mengikat keranjang satu persatu dengan hati-hati. Seorang tetangga berbisik, "Si Andi yang dulu kita cibir, sekarang ayamnya dikirim ke kota." Ada rasa heran bercampur iri, namun juga kagum. Andi tak mendengarkan. Pikirannya hanya tertuju pada ayam-ayam yang dibawa truk itu. Setiap roda berputar meninggalkan halaman, seolah membawa serta mimpi-mimpinya melaju ke dunia yang lebih luas. Sore harinya, telepon berdering. Jantung Andi berdegup kencang ketika melihat nomor dari rumah makan. Ia mengangkat, dan suara perempuan itu terdengar cerah. "Ayammu sampai dengan baik. Kualitasnya sesuai. Besok kita akan bicara soal kontrak lanjutan. Siapkan kapasitas lebih besar, karena permintaan bisa naik 2 kali lipat." Andi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia bersujud di lantai bambu. Air matanya menetes. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah," bisiknya. Ibunya datang, duduk di sampingnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, maafkan ibu. Selama ini ibu hanya melihat kakakku yang kerja di kantor. Ibu buta melihat perjuanganmu. Ternyata dari kandang kecil ini, kau bisa lebih mulia daripada yang ibu bayangkan." Andi memegang tangan ibunya, mengangguk. "Bu, saya tidak butuh apa-apa selain doa ibu. Itu yang membuat saya kuat." Malam itu, kampung terasa berbeda. Di warung kopi, nama Andi disebut-sebut dengan nada kagum. Orang-orang yang dulu menertawakan kini mulai mengakuinya. Beberapa bahkan datang langsung ke rumah, meminta saran bagaimana menjaga ayam tetap sehat di tengah wabah. Andi menjawab dengan sabar, membagikan ramuan, menjelaskan cara kebersihan sederhana. Ia tidak pelit, karena ia tahu keberhasilan tidak datang dengan menutup diri.
Namun di balik semua itu, tantangan baru mulai tampak. Jika permintaan benar-benar naik 2 kali lipat, berarti ia harus menambah jumlah ayam, memperluas kandang, dan menyiapkan modal lebih besar. Pikiran itu membuat tidurnya gelisah. Keesokan paginya, Andi duduk bersama ibunya. "Bu, saya harus cari cara memperbesar kandang. Tapi modal kita terbatas." Ibunya menatap lama, lalu masuk ke kamar. Ia kembali dengan sebuah kaleng tua berkarat. Dari dalamnya ia mengeluarkan uang tabungan receh dan lembaran yang selama ini ia simpan. "Ini tidak banyak, Nak, tapi pakailah. Ibu yakin sekarang jalanmu benar." Andi terharu. Uang itu memang tidak cukup untuk membangun kandang besar, tapi cukup untuk membeli kayu tambahan, paku, dan terpal baru. Ia juga mendapat ide lain, mengajak beberapa pemuda kampung yang menganggur untuk membantu dengan sistem bagi hasil. Sore itu, ia berkumpul bersama 3 pemuda. Mereka setuju bergabung, asal ada pembagian jelas. Andi menyusun rencana sederhana. Mereka membantu membesarkan ayam, dan setiap panen akan mendapat bagian keuntungan. Pekerjaan dimulai segera. Suara palu memukul paku bergema di halaman, terpal terbentang, kayu disusun rapi. Kandang baru mulai berdiri di samping kandang lama. Meski sederhana, tapi lebih luas, lebih kokoh, dengan ventilasi lebih banyak. Warga lain mulai berdatangan, melihat pembangunan itu. Ada yang kagum, ada yang iri. Tapi Andi tidak gentar. Ia tahu, ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Malam itu, setelah semua pemuda pulang, Andi duduk di tengah kandang baru. Ia menatap kosong ke langit-langit bambu. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Dalam hati, ia berdoa lagi. "Ya Allah, jangan biarkan langkah ini berhenti di tengah jalan. Kalau memang jalan ini baik, lapangkanlah. Kalau ada ujian, kuatkanlah." Saat ia menutup mata, suara ibunya terdengar dari depan rumah, memanggilnya untuk makan. Suaranya kini tidak lagi dingin, melainkan penuh hangat. Andi tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumahnya bukan lagi tempat penuh cibiran, melainkan tempat doa yang menumbuhkan harapan. Namun jauh di sudut kampung, ada sepasang mata yang mengintai dari balik jendela. Seseorang yang sejak dulu iri dengan Andi, kini merasa panas melihat keberhasilannya. Bisikan iri itu mulai tumbuh menjadi niat jahat. Andi tidak tahu, perjalanan yang baru saja terbuka ini juga mengundang musuh-musuh baru. Dan mereka siap mengguncang langkahnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu matahari menyembul malu-malu dari balik awan tipis. Di halaman rumah Andi, kandang baru sudah berdiri kokoh. Suara ayam-ayam yang riuh seolah menyanyikan harapan baru. Andi sibuk memberi makan, sementara beberapa pemuda kampung yang kini bekerja bersamanya membantu membersihkan sekam, menimba air, dan memperbaiki pagar bambu. Dari kejauhan, beberapa tetangga menatap dengan mata berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang penuh iri. Salah satunya adalah Roni, pemuda sebaya Andi yang dulu juga mencoba beternak, namun gagal karena malas merawat. Sejak usahanya bangkrut, Roni sering menghabiskan waktu di warung kopi, membicarakan keberhasilan orang lain dengan nada sinis. "Lihat si Andi itu," gumam Roni pada temannya di warung. "Dulu dicibir, sekarang sok-sokan jadi juragan ayam. Padahal nasib bisa berputar. Kalau sekali gagal, habis sudah dia." Temannya hanya tertawa kecil, menimpali. "Ya, tapi kenyataannya sekarang dia lebih berhasil dari kita, Ron." Ucapan itu membuat wajah Roni mengeras. Matanya berkilat penuh dengki. Sementara itu, Andi tidak menyadari bibit iri itu semakin tumbuh. Ia sibuk mempersiapkan pengiriman berikutnya. Rumah makan di kota menghubunginya lagi. Kali ini meminta 200 ekor untuk pekan depan. Permintaan itu membuat Andi girang sekaligus resah. Jumlah itu berarti ia harus memutar otak untuk menambah pasokan, menjaga kesehatan, dan memastikan semua ayam siap tepat waktu. Malamnya,
Ia duduk bersama pemuda-pemuda yang membantunya. Kita punya waktu 7 hari. Harus ekstra hati-hati. Jaga kebersihan, jangan ada ayam yang lepas, dan semua diberi ramuan herbal tiap malam. Mereka mengangguk semangat. Ada rasa bangga di wajah mereka, karena kini mereka tidak lagi menganggur, melainkan bagian dari sesuatu yang berkembang. Namun, di balik pagar, Roni mengintai. Tatapannya penuh kebencian. Dalam hatinya, ia tidak rela melihat Andi dipuji-puji warga, sementara dirinya dilupakan. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Roni menyelinap ke kandang. Dengan langkah pelan, ia membuka karung kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada bangkai ayam busuk, yang ia ambil dari kandang kampung sebelah. Ia berniat melemparkannya ke kandang Andi agar ayam-ayam lain tertular penyakit. Tapi sebelum sempat ia masuk lebih jauh, seekor anjing liar menggonggong keras, membuatnya kaget. Ia tergesa lari, meninggalkan karung itu di dekat semak. Andi yang terbangun oleh gonggongan segera keluar. Ia menyorotkan senter, menemukan karung itu. Bau busuk menusuk hidung. Jantungnya berdegup. Ia sadar, ada seseorang yang berniat jahat. Esok paginya, Andi membakar bangkai itu jauh dari kandang. Ia tidak menceritakan pada siapapun, bahkan pada ibunya. Dalam hatinya ia hanya berdoa, semoga Allah melindungi ayam-ayamnya dari niat buruk manusia. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Andi dan para pemuda bekerja siang malam, memastikan ayam tetap sehat. Ramuan herbal direbus setiap sore, air bersih dijaga, sekam diganti lebih sering. Namun, rasa was-was tidak pernah hilang. Setiap suara ayam batuk atau bulu yang merunduk membuat dada Andi sesak. Ibunya kini sering mendampingi, meski hanya duduk di kursi bambu sambil membaca doa. Kadang ia ikut menyiapkan daun pepaya, atau sekadar menyeka keringat di dahi Andi. "Nak, ibu bangga padamu," katanya suatu malam, membuat Andi hampir menangis. Kata-kata itu terasa seperti obat setelah bertahun-tahun ia hanya mendengar cibiran. Namun di sisi lain, Roni semakin terbakar. Ia mendengar kabar bahwa rumah makan akan memperbesar kontrak Andi. Malam-malamnya dipenuhi rasa iri yang tak terbendung. Ia mulai menghasut orang lain di warung kopi. Hati-hati, jangan terlalu percaya sama si Andi. Bisa jadi ayamnya cuma beruntung belum kena wabah. Kalau kena, habis semua. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Beberapa orang terpengaruh, mulai bersuara sumbang. Ada yang berkata Andi sombong karena tidak mau menjual ramuan herbal dengan harga murah. Ada yang menuduhnya mendapat bantuan orang dalam di kota. Gosip itu menyebar pelan tapi menusuk. Andi mendengar kabar itu lewat seorang sahabat. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. "Biarkan saja," katanya. "Yang penting kita jaga amanah ini. Kalau Allah ridha, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita." Hari pengiriman tiba. Truk kembali berhenti di depan rumah. 150 ekor ayam sudah disiapkan. Gemuk, sehat, bulu mengilat. Sisa 50 ekor akan menyusul besok, karena baru cukup umur. Sopir mencatat, memuji kondisi ayam yang prima. Warga kembali berkumpul, menyaksikan dengan rasa takjub. Ibunya berdiri di samping Andi, kali ini dengan senyum yang tulus. "Nak, dulu ibu tidak percaya. Tapi sekarang ibu melihat sendiri, dari ayam kampung kecil bisa lahir sesuatu sebesar ini. Maafkan ibu." Andi memeluk ibunya, menahan tangis. Doa ibu yang membuat semuanya berjalan. "Bu," bisiknya. Namun ketika truk mulai berjalan, di kejauhan Roni berdiri dengan tatapan penuh api. Ia menggertakkan gigi, berjanji dalam hati akan membuat Andi jatuh. "Kau tidak boleh terus berjaya, Andi. Aku akan pastikan suatu hari kau merasakan pahitnya jatuh di hadapan semua orang," bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, langit kembali gelap. Andi duduk di kandang, menatap ayam-ayamnya yang tersisa. Ia tahu, badai iri sedang berhembus. Ia merasakan ada bahaya yang mengintai,
Meski ia tidak tahu dari mana datangnya, ia menengadah ke langit, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Kuatkan langkahmu. Di luar sana, di balik semak gelap, Roni mengintai lagi. Kali ini dengan rencana yang lebih berbahaya, yang bisa menghancurkan semua yang telah dibangun Andi dengan susah payah. Dan Andi, tanpa sadar, sedang berdiri di ambang ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang bukan lagi soal wabah penyakit, melainkan hati manusia yang dipenuhi iri dan dengki. Malam semakin larut. Angin dingin bertiup dari arah sungai, membawa suara kodok dan jangkrik. Andi baru saja selesai memeriksa ayam-ayamnya ketika ia mendengar suara berisik dari belakang kandang. Ia bergegas mengambil senter. Cahaya kuning menembus gelap, menyorot bayangan seseorang yang sedang menaburkan sesuatu di dekat pakan. Andi langsung berteriak, "Siapa itu?" Bayangan itu kaget, lalu berlari terburu-buru. Andi mengejar, tapi hanya mendapati karung terbuka. Di dalamnya ada serbuk asing, bau menyengat menusuk hidung. Hatinya langsung berdesir. Ini racun. Pagi harinya, ia mengumpulkan pemuda yang membantunya. Ia menunjukkan karung itu. Ada orang yang ingin menghancurkan kita. Mulai sekarang, jangan pernah tinggalkan kandang sendirian. Mereka mengangguk serius. Namun kabar itu cepat menyebar ke warga. Beberapa mulai berbisik bahwa ada orang iri yang ingin menjatuhkan Andi. Nama Roni disebut-sebut. Meski tak ada bukti, banyak yang mencurigainya karena sikapnya yang sering sinis. Roni marah besar. Ia menyangkal, berteriak di warung kopi bahwa ia difitnah. Tapi kemarahan itu justru membuat warga semakin curiga. Sementara itu, Andi tetap fokus. Ia memperketat penjagaan. Setiap malam, ia tidur di dekat kandang, ditemani 1 atau 2 pemuda. Namun rasa was-was tidak pernah hilang. Ia sadar, jika sekali saja orang jahat itu berhasil, habislah semua. Suatu malam, saat kampung terlelap, Andi terbangun oleh bau gosong. Ia tersentak. Dari sudut kandang, asap mengepul. Api kecil menjilat papan kayu. Ia panik, langsung mengambil ember berisi air, menyiram api dengan terburu-buru. Pemuda lain ikut bangun, berlarian mengambil air dari sumur. Api makin besar, angin malah meniupnya ke dinding kandang. Suara ayam panik, berkokok keras, mengepakkan sayap. Hati Andi serasa diremas. Ia berteriak, "Cepat, jangan biarkan kandang terbakar." Dalam kegelapan, warga mulai berdatangan. Mereka ikut membantu memadamkan api. Setelah hampir 1 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kandang gosong sebagian, tapi ayam-ayam selamat. Andi terduduk lemas. Tubuhnya penuh asap dan peluh. Seorang tetua kampung bersuara lantang, "Ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja menyalakan api." Semua mata memandang ke arah Roni yang berdiri di kerumunan. Wajahnya tegang. Ia berteriak membela diri, "Jangan tuduh aku. Aku tidak tahu apa-apa." Namun sorot mata warga semakin tajam. Andi hanya menunduk. Hatinya perih. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi ia tahu ada tangan kotor yang ingin menghancurkannya. Malam itu, ia kembali berdoa, "Ya Allah, lindungi usahaku. Jangan biarkan kejahatan mengalahkan kerja keras ini." Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Rumah makan di kota sangat puas dengan kualitas ayam Andi. Mereka mengirim utusan, kali ini bukan hanya staf, melainkan pemilik langsung. Seorang lelaki parubaya turun dari mobil mewah, menyalami Andi dengan hangat. "Kami ingin kontrak jangka panjang denganmu," katanya. "Setiap bulan kami butuh 1000 ekor. Kami percayamu bisa, asalkan serius." Andi terdiam. 1000 ekor. Jumlah itu berkali-kali lipat dari yang pernah ia bayangkan. Pemuda-pemuda yang membantunya bersorak, merasa bangga. Namun Andi tahu, ini berarti tantangan lebih besar. Ia harus memperluas kandang,
menambah tenaga kerja, dan menjaga kualitas lebih ketat. Ibunya menatap dengan mata berkaca. "Nak, inilah jawaban dari kerja kerasmu." Ia tersenyum haru, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di sudut kampung, Roni semakin terbakar. Mendengar kabar kontrak besar itu, ia menggertakkan gigi. "Tidak bisa. Aku tidak rela melihat dia semakin tinggi. Aku akan pastikan dia jatuh." Suatu malam, saat Andi sedang menatapakan, ia mendengar suara lirih di belakang. Ia mengintip dari celah. Ternyata Roni sedang menyelinap, membawa botol cairan berbau tajam. Andi segera menangkapnya bersama pemuda lain. Mereka berebut, botol itu jatuh. Isinya tumpah di tanah, membuat rumput langsung layu. Roni berteriak, "Lepaskan aku. Aku hanya ingin balas dendam. Sejak dulu aku ditertawakan karena gagal, sementara kau dipuji. Aku tidak rela." Warga berdatangan, menyaksikan semuanya. Kebenaran terbongkar. Roni akhirnya ditahan oleh aparat desa. Wajahnya penuh amarah bercampur malu. Andi hanya bisa menatap dengan rasa iba. "Kau bisa berhasil kalau mau sabar, Ron. Tapi iri hanya akan menghancurkan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Roni terdiam, meski hatinya tetap panas. Malam itu, warga berbondong-bondong memuji Andi. Mereka bilang, berkat ketekunannya, kampung mereka kini punya nama. Banyak pemuda mendapat pekerjaan. Cibiran yang dulu dilontarkan berubah jadi kebanggaan. Beberapa bulan kemudian, usaha Andi berkembang pesat. Kandang-kandang baru berdiri, lapangan kerja tercipta, ekonomi kampung meningkat. Rumah makan di kota bahkan memperkenalkannya ke jaringan restoran lain, membuat usahanya semakin besar. Ibunya kini selalu menemani, bahkan sering membanggakan Andi di depan tetangga. "Anakku yang dulu dicibir, kini bisa membuat kampung ini hidup kembali," katanya dengan mata berbinar. Kakaknya yang dulu jadi kebanggaan keluarga pun akhirnya pulang, menyalami Andi dengan hormat. "Kau lebih hebat dari aku, Dik. Maafkan aku pernah meremehkan jalanmu." Andi hanya tersenyum, hatinya penuh syukur. Semua ini karena doa ibu dan pertolongan Allah. Tanpa itu, saya bukan siapa-siapa. Kampung yang dulu hanya mengenalnya sebagai pemuda gagal kini menyebutnya juragan ayam. Anak-anak kecil menirukan langkahnya, bercita-cita ingin jadi seperti dia. Malam itu, Andi duduk di kandang yang kini jauh lebih luas, menatap ayam-ayamnya dengan senyum damai. Dari cibiran, ia melangkah ke kebanggaan. Dari kandang kecil yang dianggap hina, lahir sebuah cerita besar yang akan selalu dikenang. Dan di hatinya, doa sederhana terus berulang. "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong. Jadikan usahaku manfaat untuk banyak orang. Karena semua ini bukan semata kerja keras, tapi rahmat darimu."